Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun sampean berada, ketemu lagi dengan Iwan Banaran. Menyambung sebelumnya, ini ada kabar yang bukan kabar sih, bocoran yang kurang mengenakan hati. Peluncuran Honda CBR 250RR yang ternyata kembali direvisi dan disinyalir tidak akan dilakukan pada bulan Mei ini. Seeing monsters out your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream. Until our last breath, every heartbeat. Ternyata memang corona ini meluluh lantakkan semuanya, Cak. Semua time frame yang sudah dibuat benar-benar berubah total. Semua schedule yang sudah diracik oleh pabrikan jadi carut marut. Jadi terawangan IWB ini juga berubah-ubah. Karena kenapa? Ketika bulan kemarin mengatakan A, ketika minggu kemarin mengatakan B, dan hari ini pun berubah lagi. Revisi yang membuat kita juga semakin pusing. Semakin pusing karena yaitu tadi, ketidakjelasan kondisi akibat corona. Ya cukup dimaklumi seperti yang saya kesampaian tadi kan, memang kondisi sekarang lagi susah ya. Jadi siapa yang mau beli, Cak, hari gini motor mau dirilis, bener nggak? Kita teman-teman di luar aja sana bisa bilang mikir 2 kali lipat untuk belanja-belanja, termasuk IWB. IWB aja juga nggak banyak berpikir untuk beli-beli sesuatu karena ya gimana lagi, kita nggak tahu sampai kapan ini PSBB ataupun lockdown lah atau apalah karena corona ini, atau social distancing apapun itu sebutannya. Seperti sampean tahu, IB kemarin sudah share ke sampean mengenai estimasi peluncuran Honda CBR 250RR yang all new yang menggunakan kode K64J ya kan. Itu disinyalir akan terjadi perubahan. Tidak pada bulan ini, tidak pada bulan depan kemungkinan besar, karena dari bocoran ataupun terawangan pribadi, motor ini akan dirilis atau diperkenalkan setidaknya pada semester 2. Kondisi yang membuat semuanya berubah, dan ya kita sih berharap bahwa corona akan segera diangkat dari bumi pertiwi. Bener nggak? Dan sepertinya kalau ibu ngeliatnya sih dari strategi juga, kemungkinan besar AHM masih wait and see dengan ZX25R. Kawasaki, sama tahu kan saat ini bener-bener hot berita-berita mengenai ZX25R. Kawasaki memiliki motor yang pasti akan menyita perhatian, dan kemungkinan besar Honda akan menunggu seperti apa reaksi dari para netizen, para bikers terhadap Ninja ini, ya toh. Sampean pasti juga nunggu, bener nggak? Sangat kuat kemungkinan tidak hanya corona. Jadi ada 3 faktor yang disinyalir membuat perubahan yang terjadi pada new Honda CBR 250R. Yang pertama adalah kondisi corona, ya, dimana ini akan berpengaruh terhadap distribusi motor karena kan ada PSBB ya sebutannya ya. Jadi ini akan berpengaruh pada distribusi motor. Artinya kalau dirilis sekarang pun percuma karena motor nggak bisa distribusi. Kan pemerintah sekarang lagi ketat banget. Jadi semua pergerakan kecuali sembako ataupun sayuran atau apapun nggak boleh keluar masuk ataupun seberang provinsi, akan ditahan oleh petugas. Ini akan mempengaruhi banget terhadap distribusi motor. Jadi artinya percuma dirilis sekarang. Yang kedua, selain dari kondisi corona adalah kekuatan ekonomi atau kemampuan ekonomi. Saat ini bisa dibilang, Cak, sopo sih wong sing mikir kate tuku motor, bener dah? Pasti mikirnya waduh, tinggi ngirit wae lah, engko tinggi mangan lah, kasaran ngono. Iya bener ndak? Oh iya. Saiki sopo sing mikir iso gelem mikir motor? Pasti rata-rata berpikir bagaimana supaya kita saving, bagaimana supaya kita tuh tidak tongpas gara-gara beli sesuatu yang mungkin bisa kita pending. Daya beli masyarakatnya sudah sangat lemah saat ini, dan itu yang kedua, tentu saja itu menjadi pertimbangan. Dan yang ketiga pastinya juga berpengaruh terhadap strategi marketing, karena kita tahu bahwa Kawasaki akan meluncurkan ZX25R. Jadi momentum itu pasti ditunggu oleh Astra Honda Motor, sebab mereka pasti wait and see kira-kira responnya seperti apa. Karena kalau CBR sekarang dirilis, IWB yakin dan sangat yakin bahwa teman-teman di luar sana nggak akan terlalu antusias untuk membeli. Pasti mereka menunggu seperti apa sih Ninja 4 silinder, ya toh. Nah, kalau nanti sudah terbuka Ninja 4 silinder itu seperti apa, baru mereka bisa mengkalkulasi, oh ternyata harganya kemahalan, oi
woi celeng aku nggak teko cak, woi celeng aku teko. Nah itu nanti akan ada mapping atau polanya yang secara otomatis bakal terpecah gitu loh, terpecah antara beli Ninja ataupun CBR. Jadi itu yang sepertinya, dan IP cukup yakin itu akan terjadi, bahwa kalkulasi strategi marketing itu sangat diperlukan. Nah jadi gitu cak. Pertanyaan terus kapan Cak Iwan untuk CBR 250 RR ini? Nah untuk all new facelift ini akan dirilis di semester 2 2020 dan mass produksinya kemungkinan besar masuk antara bulan Oktober Agustus. Nah sama catatannya nih Cak, antara bulan Oktober Agustus itu max production-nya. Ini sementara terawangannya Cak. Jadi kalau ada perubahan lagi pasti bisa kesampaian. Ya, apakah motor ini nanti akan memiliki power yang jauh lebih besar daripada sekarang masih misterius. Tapi yang pasti motor ini sudah dibekali dengan quick shifter yang memungkinkan sampean oper gigi tanpa menarik kopling. Ini bukan axis slipper clutch loh ya, beda nih. Axis slipper clutch itu beda sama quick shifter. Jadi quick shifter ini memungkinkan sampean tanpa menarik kopling, dan proses shifting akan lebih cepat dibandingkan dengan transmisi konvensional. Itu yang dimainkan quick shifter. Ini memang meyakinkan ya. Dan kita akan tunggu aja seperti apa ya nanti perkembangannya. Yang jelas WB ingin menggarisbawahi bahwa di video ini yang pertama adalah Honda CBR 250 RR disinyalir dikoreksi peluncurannya. Ya sebelumnya kan WB menyebut bulan Mei dan Juni, dan memang seperti itu ya bocoran atau terawangan. Tapi per hari ini WB mendapatkan update lagi bahwa kemungkinan besar digeser di bulan di semester 2 2020. Oke, sekali lagi matur nuwun, terima kasih sampai setia dengan Iwan Banaran, dan next ke depan jangan kemana-mana, WB akan racik video lagi baru, sebuah terawangan yang menyoroti pergerakan dari Yamaha R25 terbaru yang ternyata disinyalir inilah facelift sesungguhnya. Nah, sama penasaran atau inilah facelift sesungguhnya, facelift yang akan membuat R25 bangkit, facelift yang tidak nanggung, mosok ndase diganti butute oral gitu. Dan kita akan bahas di lain video terawangan dari Iwan Banaran, apakah akurat atau tidak, sampai yang menilai nanti. Namanya wae terawangan Cak, akurat syukur, ora akurat jori sambut sama selalu. Oke, sekali lagi matur nuwun, dan jangan lupa sampean juga follow blog iwanbanaran.com dan lebih update daripada video YouTube. Karena setiap saat IWB akan update di sana, ngetik artikel ya. Kalau video harus ngedit. Dan juga follow Instagram Iwan Banaran Blog ya. Jangan lupa follow Instagram Iwan Banaran Blog dan juga Twitter Iwan Banaran. Matur nuwun sama sudah menonton video Banaran. Jangan lupa sampean like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga sampean sholat lima waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gus Gandres.